Shalom, kita berjumpa lagi dalam acara Saat Teduh untuk mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita. Karena itu, mari bersama kita siapkan hati beribadah kepada Tuhan. Kita mengangkat kidung pujian NKB 196, Ku beroleh berkat. Ku beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku wasarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertaimu, itulah janjinya kepadaku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan mengerti, terlebih untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Bapa, kami telah sedia mendengar. Ampuni dosa kami, dengar doa kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Keluaran pasal 19 ayat 3 sampai dengan ayat 6. Firman Tuhan. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema renungan firman Tuhan untuk saat ini, menjadi harta kesayangan. Saudara, di dunia ini menjadi orang dekat dengan pimpinan atau penguasa, agaknya banyak yang melihatnya sebagai sesuatu yang amat berharga. Dengan kedekatan kepada sang penguasa, dapat membuat seseorang gampang menjalankan rencana hidupnya. Dan dengan kedekatan kepada penguasa, seseorang dapat sesekali berlaku dan bertindak seolah-olah penguasa. Itu baru dekat kepada penguasa dunia, yang kekuasaannya amat terbatas. Terbatas usianya, terbatas kemampuannya, dan terbatas wilayahnya. Lalu bagaimana saudara kalau kita dekat dengan Tuhan, penguasa dunia ini? Tentu lebih menggembirakan lagi. Orang yang dekat dengan Tuhan
akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus, kata Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat dekat dengan Tuhan? Firman Tuhan dalam pembacaan kita mengatakan, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi." Orang yang sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan dan berpegang pada apa yang didengar akan menjadi harta kesayangan Tuhan. Syaratnya hanya mendengar dan berpegang pada apa yang didengar, yaitulah firman Tuhan. Banyak orang sekarang sering mendengar firman Tuhan. Kadang di tempat yang satu dirasa masih kurang, sehingga pergi lagi ke tempat yang lain. Namun yang soal ialah, apakah semua yang didengar itu sudah menjadi pegangan hidupnya? Tidakkah upayanya untuk mendengar itu justru sering membuat seseorang menjadi sombong? Hal seperti ini terjadi karena apa yang didengarnya tidak mengubah hidupnya. Ia hanya mendengar dengan telinga, tetapi tidak dengan hati. Ternyata mendengar saja belumlah cukup untuk disebut sebagai orang dekat dengan Tuhan. Karena itu, mari kita selalu mendengar firman Tuhan dan bersedia diubah olehnya, sehingga kita sungguh menjadi umat kesayangan Tuhan, bahkan menjadi harta kesayangan Tuhan, yang kemudian akan didukung dan ditopang di dalam menjalani kehidupan ini. Amsal 4 ayat 11 dan selanjutnya. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu. Aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Terpujilah Tuhan yang boleh memperdengarkan firman-Nya kepada kita. Mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau telah memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Ajarkan kami untuk selalu mengandalkan Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, sehingga kami layak disebut sebagai harta kesayangan Tuhan sendiri. Peliharakan kami menjalani kehidupan untuk hari ini, dalam berbagai aktivitas kami, baik itu yang kami lakukan di rumah, dan ataupun yang kami bisa lakukan di luar, dengan tetap mengikuti aturan yang ada, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Berkati kami dalam tanggung jawab selaku kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak di dalam pendidikan, masa muda, di dalam pertumbuhan, dan juga yang sedang mencari pekerjaan, mencari pasangan hidup, yang sedang di dalam pergumulan-pergumulan karena kehilangan pekerjaan, terdampak virus corona, dan berbagai-bagai persoalan kehidupan. Namun kami tetap bersyukur Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang selalu baik dan setia menuntun dan memeliharakan kehidupan kami. Karena itu kami tetap berdoa dan bersyukur untuk hari yang Engkau boleh anugerahkan bagi kami, kesempatan untuk masih dapat beribadah kepadamu, dan kami bersyukur bahwa Engkau memberkati kami di dalam hidup kami, sehingga ada yang berulang tahun,
baik itu ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, bahkan ada yang sukses di dalam pekerjaan, sembuh dari penyakit. Semua itu adalah karena kasih Tuhan. Yang masih sedang sakit, Tuhan kuatkan. Tolonglah mereka Tuhan untuk tidak pernah kehilangan pengharapan. Yang berduka cita, kiranya terhiburkan oleh kuasa kasih Tuhan melalui Roh Kudus. Yang lanjut usia Tuhan peliharakan. Di usia lanjut, para orang tua kami tetap semangat untuk memberitakan dan menyaksikan kasih Tuhan kepada setiap orang yang dijumpainya. Berkati kami Tuhan di tengah masyarakat dan bangsa, para pemimpin kami dan seluruh aparat keamanan negara, secara khusus di dalam menghadapi virus corona. Sekarang ini aturan semakin diperketat, dimaksudkan untuk memutuskan penyebaran virus corona itu. Kiranya kami boleh mencermati setiap aturan itu dengan bijaksana, lalu mengikutinya. Kami percaya dengan ketaatan akan membuahkan hasil yang baik. Tuntun kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup yang Tuhan masih perkenan kami jalani. Ini doa kami, permohonan dan syukur kami. Ampuni dosa kami, dengar doa kami. Melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Demikian ibadah kita untuk saat ini. Kiranya kita selalu terberkati, semangat di dalam menjalani kehidupan, dan salam sehat untuk kita sekalian.